Divisi 4 Sigma Satuan Kapal Eskorta Koarmada II kembali gelar Minggu Tempur. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan laksanakan panen raya ikan dan udang di kolam ketahanan pangan. Segala sesuatu yang baik selalu datang di saat yang terbaik persis waktunya. Tidak datang lebih cepat pun tidak datang lebih lambat. Itulah kenapa rasa sabar itu harus disertai keyakinan. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Kifa kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Sabtu 2 April 2022 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Divisi 4 Sigma Satuan Kapal Eskorta Koarmada II kembali gelar Minggu Tempur. Prajurit Divisi 4 Sigma Satuan Kapal Eskorta Koarmada II terus berinovasi dalam meningkatkan profesionalisme, mempertajam naluri tempur, membangun kebersamaan dan mempertinggi kesiapsiagaan operasional. Pada pekan terakhir bulan Maret 2022 ini, suasana dermaga Madura ujung Surabaya tampak berbeda dengan gelagar alarm tanda peran, broadcast komando taktis, dan pekik yel-yel yang bersaut-sautan dari KRI Diponegoro 365, KRI Sultan Hasanuddin 366, dan KRI Franz Kaisepo 368. Aura penuh semangat dan antusias terpancar dari setiap prajurit dalam mengikuti minggu tempur yang diisi dengan latihan manuver taktis, navigasi dan komunikasi, peperangan dengan skenario multitrack, helideck party, serta simulasi penembakan rudal Exocet MM40 Blok 3 terhadap musuh di balik garis cakrawala atau over the horizon target dengan mengoptimalkan fungsi linye. Acara puncak Minggu Tempur dimeriahkan dengan lomba ketangkasan prajurit untuk menguji kesemaptaan jasmani dan keterampilan dalam menyelesaikan berbagai persoalan diantaranya kebaharian, penyelamatan kapal, VBSS, dan bongkar pasang senjata. Komandan KRI Diponegoro 365, Letkol Laut Pelaut Adam Cahya, saat membuka Minggu Tempur menyampaikan kebersamaan dan kesiapsiagaan sangat diperlukan untuk keberhasilan operasi. Melalui Minggu Tempur ini kita gunakan untuk membangun itu semua sehingga prajurit siap melaksanakan tugas operasi. Sementara itu, Komandan KRI Sultan Hasanuddin 366, Letkol Laut Pelaut Boyopi Hamel, sesaat setelah menuntaskan lomba ketangkasan mengatakan, kegiatan dalam Minggu Tempur didesain sedemikian rupa sehingga relevan untuk menjawab tantangan penugasan baik operasi maupun latihan. Komandan KRI Franz Kaisepo 368 Letkol Laut Pelaut John David Nalasakti Sonda menambahkan bahwa ekstraksi tugas TNI Angkatan Laut sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi adalah mampu menyelesaikan tugas utama untuk bertempur dan menang. Keberhasilan tugas membutuhkan operational readiness yang didukung dengan interoperabilitas antar unsur. Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmada II, Kolonel Laut Pelaut Andri Kristanto yang berkesempatan meninjau langsung pelaksanaan Minggu Tempur, memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut yang dinilai sebagai sebuah inovasi positif dalam pembinaan personel. Panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut pimpin syukuran kenaikan pangkat personel. Sebanyak 10 personel di lingkungan Dinas Penerangan Angkatan Laut pada periode 1 April 2022 memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, di mana 1 orang dinaikkan pangkatnya menjadi mayor, 1 orang menjadi pelda, 5 orang menjadi serka, 1 orang menjadi sertu, dan 2 orang menjadi kopka. Acara syukuran kenaikan pangkat ini digelar di Studio Nusantara Sagoro II Dispenal. Kadispenal Laksma TNI Julius Wijoyono memimpin acara syukuran kenaikan pangkat tersebut. Dalam sambutannya menyampaikan, kenaikan pangkat merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mesti kita syukuri. Institusi TNI Angkatan Laut memberikan kepercayaan tersebut harus juga kita implementasikan dengan lebih mengoptimalkan kinerja. Di samping itu, kenaikan pangkat merupakan kesejahteraan bagi seluruh anggota dan keluarganya. Usai kegiatan, Kadispenal beserta istri memberikan ucapan selamat kepada personel yang naik pangkat, dilanjutkan dengan kegiatan syukuran secara sederhana dan hikmat. Rajut kebersamaan.
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon gelar olahraga bersama di Bukit Paralayang, Ambon. Bertempat di Bukit Seri, Desa Airlow, Nusa Niue, Kota Ambon, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon, Brigadir Jenderal TNI Marinir Said Latukonsina bersama unsur TNI Polri, Pemda dan tokoh masyarakat melaksanakan olahraga bersama. Bukit Seri merupakan lokasi favorit wisatawan yang ingin merasakan serunya olahraga para layang di Kota Ambon. Tak hanya berolahraga, bukit ini juga merupakan tempat ideal untuk berlibur sebab menyajikan keindahan alam pantai Seri dan hijaunya perbukitan. Kegiatan olahraga bersama pagi ini diawali dengan peregangan dan senam aerobik, kemudian dilanjutkan dengan jalan santai bersama menuruni jalan perbukitan menuju garis finish di Pantai Namalatu. Sembari menikmati keindahan alam dan segarnya udara pagi di daerah perbukitan, dan Lantamal 9 Ambon mengajak instansi lain dan tokoh masyarakat yang hadir untuk senantiasa menjaga soliditas dan sinergitas agar terjalin hubungan baik antar pimpinan, prajurit, dan unsur instansi lain. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan laksanakan panen raya ikan dan udang di kolam ketahanan pangan. Mewakili Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan, Laksamana Pertama TNI Fauzi, Wakil Komandan Lantamal 13 Tarakan, Kolonel Marinir David Chandra Fiasko melaksanakan panen raya ikan nila dan udang di kolam ketahanan pangan Markas Komando Lantamal 13 Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan panen raya ini terhubung secara virtual dengan Panglima Komando Armada 2, Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto di Surabaya. Usai melaksanakan panen raya serentak dengan seluruh kota jajaran Koarmada 2, Pangko Armada 2 berkesempatan menyapa Lantamal dan Lanal jajaran Koarmada 2 termasuk Lantamal 13 Tarakan. Wakil Komandan menyampaikan hasil panen raya dibagikan kepada keluarga prajurit dan PNS Lantamal 13 Tarakan. Korps Wanita TNI Angkatan Laut melepas 43 Srikandi Laut memasuki masa purna bakti. Korps Wanita TNI Angkatan Laut Wilayah Jakarta melaksanakan kegiatan pelepasan masa purna bakti periode tahun 2020 hingga 2022 yang diikuti oleh 43 purnawirawan Srikandi Laut bertempat di Gedung Selasar Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan yang dihadiri oleh Kapus Psi TNI, Laksamana Muda TNI Dr. Wiwin Dwi Handayani, Kapok Sali Koarmada 1, Laksamana Pertama TNI Tresna Kusumawati, para perwira tertua Koal Wilayah Jakarta. Ini juga merupakan kegiatan silaturahmi dan koordinasi antara Pater Koal Wilayah Jakarta yang merupakan salah satu program giat kepakoran Koal Wilayah Jakarta. Ya netizen, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Pekan Jalasena setiap hari selama bulan Ramadan pukul 17.30 WIB untuk menghantar berbuka puasa Anda di channel YouTube dan Instagram TNI Angkatan Laut. Patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Kiva beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya Indonesia maju. Jales Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.